Selamat datang kembali di channel Krisna 2018 dengan saya sendiri Krisna. Melanjutkan video sebelumnya yang kita sudah bahas, yaitu sudah kita unboxing HP Tipon A508 ini. Dan selanjutnya ini saya akan mereview Tipon A508. Sebelumnya ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, bahwa untuk membuka belakang HP ini itu membutuhkan obeng ya. Jadi obeng minus agar kalau dibuka itu enggak patah ujungnya ini ya. Jadi ini masih saya buka dalam kondisi seperti ini. Harap maklum teman-teman. Jadi ini presisi banget ya gitu. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah menginstal aplikasi WhatsApp. WhatsApp sudah, dan beberapa aplikasi bawaan, jadi nggak perlu diinstal lagi. Di sini ada My Telkomsel, Dunia Games. Ini sebenarnya aplikasi lama yang di tahun 2014. Jadi kalaupun nggak nggak beroperasi lagi, jadi ini mungkin bisa diabaikan. Kemudian BBM di sini kalau saya tadi cek juga sudah tidak bisa aktif lagi ya, nggak bisa dipakai lagi. Untuk Play Store di sini juga Play Store mode lama versi Android Jelly Bean. Jadi ketika diinstal di sini itu sudah nggak bisa lagi dipakai. Jadi butuh update yang versi terbaru. Untung saja WhatsApp-nya ini bisa terinstall. Ini ya teman-teman ya. Oke, agak lama emang di sini. Nah, ini ya. Misalkan teman-teman mau buat status nih. Halo. Gitu. Halo. Halo. Oke. Kirim. Nah, di WhatsApp ini dia bisa nih. Ya. Halo gitu. WhatsApp bisa. Kemudian lagi YouTube ini harus diperbarui aplikasinya. Jadi karena keterbatasan memori juga, jadinya nggak bisa. Karena memori internal dari HP Tipon ini hanya 160 MB. Ya, kita ke penyimpanan. Nah, di sini hanya 151 MB malahan. Jadi taruhlah 6 MB itu untuk sistem. Tersedia lagi hanya 51,91 MB. Jadi ketika di-download dia nggak bisa lagi dipasang. Dan juga kalau mau download aplikasi terbaru itu harus kompatibel dengan OS yang tersedia. Artinya OS yang dipakai ini sekarang Jelly Bean harus sama dengan aplikasi yang nanti diinstal gitu. Makanya di sini saya pakai memori kartu SD. Nah, memori eksternal ini 4 GB. Tapi ini memang sudah di set kartu SD, tapi ketika di-download dia tetap nyambung ke penyimpanan internal gitu. Nggak bisa dirubah aplikasi itu ke eksternal. Ada yang bisa dirubah, tapi ada juga yang nggak bisa gitu. Contohnya tadi nih, saya download Spotify. Ada sebenarnya bisa, cuma dia langsung mengurangi memori internal. Ketika mau dipindahin ke memori eksternal, dia nggak bisa gitu. Ya, jadi kalau menurut gua HP Tipon ini diperuntukkan hanya untuk WhatsApp, Instagram bisa, kemudian Facebook bisa. Lanjut kita bahas yang kedua, baterai. Tadi sudah dijelaskan 1400 mAh. Dan kemudian di sini saya pakai koneksinya itu WiFi ya teman-teman ya. Untuk jaringan memang udah dijelaskan dia ini 3G, hanya sekarang ini di tahun 2022 3G itu sudah mulai dihapuskan sehingga dia jadinya G. G ini itu berarti 2G.
hanya GSM only, bukan HSDPA. HSDPA itu 3G. Jadi kalau mau dimodein ke jaringan seluler, ini bakalan lambat banget gitu. Makanya untuk menggunakan HP ini harus pakai WiFi. WiFi ya cepat, tapi sesuai kecepatannya. Gitu loh. Oke. Di sini ada mode pesawat, baterainya tinggal 36% lagi, ada Bluetooth, GPS ada, kemudian lagi bisa di rotate juga. Selanjutnya kita lanjutkan lagi, tadi WhatsApp sudah diuji coba. Sekarang kita ke browser. Ke YouTube. youtube.com. Oke. Nah, ini saya coba nonton dari YouTube ya. Apakah bisa? Oh, lumayan ya, suaranya lumayan jernih. Dan ini dia sudah bisa untuk oke. Nah, jadi ini teman-teman bisa nonton YouTube nih. Gue mau ngeliat resolusinya, kira-kira dia ada di berapa resolusinya. Oh, dia 360 megapiksel. Ya, dia hanya di 360 megapiksel doang. Untuk harga segini dengan HP segini ya wajar lah kalau menurut gua. Oke, itu YouTube tadi. Sekarang gua mau coba buka TikTok dari browser. Ini kalau untuk responsifnya agak kurang responsif, tapi ya lumayan lah untuk harga HP segini tuh ya. Jadi kudu harus di ini lagi nih, benar-benar ya, kalau gue bilang responnya lambat gitu. Oke, gue coba close-in dulu ya. Oke, udah bersih. Coba masukin lagi. Sekarang kita buka TikTok. Oke. Tanpa WiFi ini, kalau menurut gua bilang only hanya teman-teman yang punya WiFi doang yang bisa mengakses internet melalui HP ini gitu. Oh, nggak bisa masuk ternyata nih. Dah, ternyata nggak kompatibel ya TikToknya. Kalau kita Instagram. Oke. Nah, kalau Instagram dari browser ini kompatibel teman-teman, bisa. Untuk TikTok tadi teman-teman sudah lihat sendiri nggak bisa diakses ya. Kalau Instagram ini bisa diakses. Satu lagi Line, coba kita cek apakah bisa. Oh, ternyata Line bisa nih teman-teman. Line bisa. Spotify tadi juga sebenarnya bisa, aplikasi sudah terinstall, tapi ini seperti dia itu kekurangan memori karena ya kapasitas RAM-nya juga kecil teman-teman. Nah, oke, kan mulai lagi nih crash dia karena RAM-nya yang kecil gitu teman-teman. Mungkin terkait dengan medsos yang di tipon ini, kemarin kita sudah coba
kameranya juga. Di sini ada kamera belakang 2 megapiksel dan kamera depan 0,3 megapiksel. Kualitas gambarnya bagus, suaranya bagus juga. Ini kualitas gambarnya kemarin kan. Ini videonya, di video yang unboxing itu bagus juga. Oke. Ada apa lagi di sini? Defaultnya ada BlackBerry Messenger, browser, dan ini buat backupan kita recovery. Kalkulator, file manajernya di sini. Saya pakai kartu SD 4 GB, tapi ini bisa support up to 32 GB. Kalender, mapsnya juga kalau gue lihat cek, nah masih berfungsi nih. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan ke radio. Oke, radio harus pasang earphone teman-teman. Oke, kita coba pasang earphone nih. Coba ke sini. Nah, ada nih teman-teman, tapi suaranya dari mikrofon gitu. Coba gua bisa ya teman-teman, ada suaranya. Di sini ada perekam suara juga, kemudian telepon, seperti telepon pada umumnya bisa nelpon, kemudian bisa SMS juga di sini SMS-nya. Oke, dan pemutar video dari sini. Ternyata dia pakai yang ini. Oke, jadi kesimpulannya kalau menurut gua untuk spesifikasinya sudah benar. Dia ini ukuran layarnya 3,5 inci. Kemudian lagi Androidnya, OS-nya itu Jelly Bean. Oke, kita coba cek ya OS-nya Jelly Bean. Di sini tentang ponsel. Nah, ini Androidnya Jelly Bean ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Oke. Dan storage-nya tadi sudah kita lihat bersama, hanya 160 MB. RAM-nya 92 MB. Eksternalnya up to 32 GB. Kamera depan itu 0,3 megapiksel dan kamera belakang 2 megapiksel. Unit SIM-nya dia dual SIM, tipenya mini SIM. Jaringannya ada 2, GSM 2G dan HSDPA 3G. Karena 3G-nya sudah banyak yang dinonaktifkan, jadi pakainya hanya only 2G. Bluetooth sudah mendukung versi 4.0 dan Wi-Fi-nya 802.11 byte dan baterainya Li-On tadi ya, dengan kapasitas 1400 mAh. Untuk MP3 player dia support tadi, teman-teman bisa lihat sendiri ya tadi. Suaranya lumayan jernih. Dan untuk media sosial dia support WhatsApp, Line, Instagram. Untuk game kita coba ya untuk di HP A508 ini ya teman-teman ya. Oke, coba gua langsung aja ya, gua masuk ke gamenya nih. Ini gua install game, namanya gamenya itu The Box ya. Oke, gua coba ya main gamenya. Oke, gua coba dulu. Nah, seperti gini aja teman-teman dia tuh. Jadi ya kalau gue bilang sih kurang gitu. Nah gitu loh.
kayak gitu-gitu aja mainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gue sebenarnya udah nyimpan beberapa aplikasi untuk game tersebut ya. Contohnya kayak ini nih, kayak Bike Race. Nah, ini bisa nih diinstal, bisa gue install bisa ya. Tapi pas gue jalanin, dia kayak nggak ngangkat gitu loh. Sehingga ketika dijalankan, gamenya itu jadi kayak nggak jalan gitu loh teman-teman. Ya gue coba ya. Nah, ini gue install juga TikTok nih teman-teman. Tuh, terjadi masalah saat paket. Jadi terjadi masalah saat mengurai paket. Nah, jadi nggak bisa diinstal nih TikTok Lite-nya, padahal ukurannya sangat mini loh, hanya 20,86 MB gitu. Oke, gua coba ya untuk bike race-nya. Nah, jadi dia bisa jalan tapi dia langsung force close gitu teman-teman. Nih, bike race-nya. Tuh, sayangnya berhenti udah. Itu aja mungkin yang bisa saya jelaskan terkait game. Jadi game untuk di HP Tipon A508 ini hanya only support untuk main game puzzle. Oke, dari saya itu saja yang bisa saya jelaskan terkait Tipon A508 ini. Berikan masukan teman-teman apa yang harus dibahas untuk gamenya itu. Oke, kelebihan dari HP Tipon A508 yaitu kinerja GPU gesit karena layarnya kecil. Kemudian didukung memori eksternal karena sudah kita bahas sebelumnya dari review sebelumnya, itu sampai up to 32 GB. Desainnya ini kalau menurut gua ya simple, terus juga enak dipegang, dan juga kalau masuk di kantong itu sangat minimalis sekali, jadi bisa menyimpan banyak ruang space di kantong celana. Nah, dan yang lebih lagi ini dia nih dual SIM, kelebihannya itu. Dan untuk ukuran HP dengan harga yang murah ini, untuk foto juga kalau menurut gua lumayan bagus, walaupun kalau dilihat foto untuk mode malamnya itu sangat jauh amat kurang sekali untuk bisa dikatakan sebagai foto yang bagus. Karena pencahayaan yang kurang, karena ini nggak mendukung LED flash, jadi nggak ada flash untuk membantu pencahayaan dari pengambilan gambar gitu loh. Nah, kekurangannya penyimpanannya ini kecil. Memang kalau gua perhatiin untuk HP ini penyimpanannya itu nggak seperti yang dibilang di marketplace online yang katanya up to 4 GB untuk internal. Ternyata setelah dilihat itu hanya sebesar 160 MB dan sudah dipotong oleh sistem 10 MB. Jadi yang available 150 MB. Ketika diinstal aplikasi yang besar seperti WhatsApp dan lain-lainnya, kalau available sebenarnya itu hanya 53 MB kalau dari HP yang kemarin kita unboxing dan review tersebut. Nah, untuk installer gamenya pun juga di tahun 2022 ini harus menyesuaikan sesuai dengan OS yang terakhir diupdate 2014, yaitu Jelly Bean. Jadi gamenya pun harus dari game yang Jelly Bean, OS yang mendukung Jelly Bean gitu. Nah, ini kalau saya coba kemarin teman-teman, di review game juga itu hanya satu aja yang mendukung untuk diinstal. Itu pun game yang model-model kayak puzzle, kayak mystery box gitu. Sedangkan kalau untuk game arcade misalkan running dan gamenya itu tipenya run bike, jadi seperti arcade ya, permainan-permainan petualangan sepeda, jadi kita mau sepeda jalan-jalan lain gitu. Nah, itu nggak support. Dan juga saya coba install kemarin aplikasi yang paling populer di tahun-tahun sekarang untuk generasi milenial, yaitu TikTok. TikTok Lite aja itu nggak bisa diinstal gitu. Nah, itu. Yang kedua, performanya yang standar. Memang sih
Jadi kalau kebanyakan tabnya kita tab terus, tab baru, tab baru, tab baru, itu HP langsung lemot. Bahkan buka 2 atau 3 tab aja lemot karena RAM-nya pun juga kecil, bukan 500 MB seperti yang dibilang di marketplace. Kemudian ponselnya kalau menurut gua dibilang juga sebenarnya bagus, dan dibilang juga banyak kekurangan ada gitu. Ya wajar sih saat tahun 2014 dulu ketika liris Tipon A508 ini dibanderol sekitar 600 ribuan. Sampai dengan tahun 2022 ini dia dibanderol, kemarin saya beli itu sekitar 120 ribuan. Sudah sama garansi gitu teman-teman. Garansinya itu maksudnya klaim produk kalau ketika unboxing rusak gitu. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam, dan jangan lupa teman-teman klik like, komen, dan subscribe terus channel Krisna 2018 agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.